Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Istiqomatul Ulfa dari Prodi PGMI semester 3 dari Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal UAS pada mata kuliah pembelajaran IPS dengan dosen pengampu Bapak Aep Saifuddin MPDI. Soal nomor 1, karakter guru seperti apa yang ideal untuk menjadi guru IPS? Itu yang inspiratif, kreatif, inisiatif, inovatif, edukatif, informatif, komunikatif, produktif, solutif, kolaboratif, positif, asertif, rekreatif, aktif, imajinatif, efektif, aktif, atraktif, antisipatif, konstruktif, interaktif, aspiratif, sportif, objektif, preventif, dan distinktif. Menjadi guru yang ideal yaitu guru yang bisa menyesuaikan dengan muridnya. Apalagi menjadi guru IPS. Kadang pelajaran IPS seperti sejarah itu membuat murid merasa bosan. Kita sebagai guru usahakan untuk tidak membuat murid jenuh dengan pelajaran kita. Bisa dengan menggunakan media video ataupun film. Soal nomor 2. Jelaskan perbedaan teori belajar behavioristik, kognitif, konstruktivistik, dan humanistik. Teori behavioristik berpandangan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Sedangkan menurut teori belajar kognitif, keterlibatan siswa secara aktif sangat penting untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar. Perlu mengaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Sedangkan teori belajar konstruktivistik menekankan pada usaha mengembangkan manusia dan masyarakat yang memiliki kepekaan, mandiri, bertanggung jawab, dapat mendidik dirinya sendiri sepanjang hayat, serta mampu berkolaborasi dalam memecahkan masalah. Yang terakhir, teori humanistik menitik beratkan tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Atau dalam kalimat lain, siswa sudah mampu mencapai aktualisasi diri secara optimal. Soal nomor 3, berikan contoh atau ilustrasi implementasi teori belajar sibernetik, revolusi sosiokultural, dan kecerdasan ganda atau multiple intelligence pada materi pembelajaran IPS. Contoh implementasi teori sibernetik adalah dengan menggunakan monitor langsung atau video call, atau dengan menggunakan aplikasi seperti Skype,
Kuiper video, webcam, dan lainnya. Dalam penggunaannya, pendidik dan peserta didik tidak harus bertatap muka langsung seperti belajar mengajar pada umumnya. Pendidik hanya membutuhkan layar monitor yang terhubung langsung dengan peserta didik, dan peserta didik juga harus memiliki fasilitas seperti laptop dan infokus yang terhubung langsung dengan pendidik. Lalu pada teori revolusi sosiokultural ada yaitu seperti pendidikan informal, yaitu di keluarga. Pendidikan anak dimulai dari lingkungan keluarga, di mana anak pertama kali melihat, memahami, mendapatkan pengetahuan, sikap, dan lingkungan keluarganya. Oleh karena itu, perkembangan perilaku masing-masing anak akan berbeda manakala berasal dari keluarga yang berbeda, karena faktor yang mempengaruhi perkembangan anak dalam keluarga itu beragam. Yang kedua, dengan menggunakan pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal yang berbasis budaya banyak bermunculan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku pada anak. Seperti kursus membatik. Pendidikan ini diberikan untuk membekali anak hal-hal tradisi yang berkembang di lingkungan sosial masyarakatnya. Yang ketiga, pendidikan formal. Aplikasi teori sosiokultural pada pendidikan formal dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain, yang pertama kurikulum. Khususnya untuk pendidikan di Indonesia, pemberlakuan kurikulum pendidikan sesuai Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan KTSP, Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi, dan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jelas bahwa pendidikan di Indonesia memberikan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap kepada anak untuk mempelajari sosiokultural masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional melalui beberapa mata pelajaran yang telah ditetapkan, di antaranya pendidikan kewarganegaraan, pengetahuan sosial, muatan lokal, kesenian, dan olahraga. Dari segi yang kedua yaitu ada siswa. Dalam pembelajaran KTSP, anak mengalami pembelajaran secara langsung ataupun melalui rekaman. Oleh sebab itu, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap bukan sesuatu yang verbal, tetapi anak mengalami pembelajaran secara langsung. Selain itu, pembelajaran memberikan kebebasan anak untuk berkembang sesuai bakat, minat, dan lingkungannya. Pencapaiannya sesuai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, berkaitan dengan guru. Guru bukanlah narasumber segala-galanya, tetapi dalam pembelajaran lebih berperan sebagai fasilitator, mediator, motivator, evaluator, desainer pembelajaran dan tutor, dan masih banyak peran yang lainnya. Oleh karenanya, dalam pembelajaran ini, peran aktif siswa sangat diharapkan. Sedangkan guru membantu perilaku siswa yang belum muncul secara mandiri dalam bentuk pengayaan remedial pembelajaran. Kemudian, implementasi dalam kecerdasan ganda, yaitu kecerdasan ganda dapat mencapai hasil seperti yang diinginkan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, kemampuan guru dalam mengenali kecerdasan individu siswa, dan yang kedua,
kemampuan mengajar dan memanfaatkan waktu mengajar secara proporsional. Nomor 4, strategi belajar apa yang Anda gunakan di kelas untuk memunculkan minat belajar siswa, khususnya pada mata pelajaran IPS. Jadi, bahwa anggapan pelajaran IPS membosankan dan membuat mengantuk akan sirna jika guru dapat menerapkan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dari sisi materi atau pokok pembahasan dalam pembelajaran sesuai pada kompetensi dasar atau KD yang diajarkan oleh guru atau pengajar yang bersangkutan. Yang kedua, membuat pelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Misalnya, dengan menggunakan media video dan model pembelajaran role playing atau main peran. Dengan begitu, siswa akan lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran sampai selesai. Menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Tidak selalu memberikan materi hanya dengan metode ceramah. Sesekali lakukan praktek di luar kelas, misalnya dengan wawancara dengan masyarakat. Soal nomor 5. Materi IPS dikenal sebagai materi yang monoton. Apakah Anda setuju dengan persepsi itu? Berikan alasannya. Saya tidak begitu setuju, karena materi IPS bukan hanya sekadar menjelaskan tentang sejarah di masa lalu. Beragam materi dibahas di dalamnya. Ada yang tentang keuangan atau ekonomi, kehidupan masyarakat atau sosiologi, atau mengenai keadaan alam, yaitu geografi, dan semua materi IPS sangatlah berkaitan dengan kehidupan manusia. Jadi, pasti akan selalu ada yang baru ketika mempelajarinya. Berhubungan keadaan sekitar tidak selalu sama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.